peserta yang terdaftar di JKN itu kami sudah hampir 99%. Nah, jadi memang kami harus mempersiapkan Vaskes yang bekerja sama dengan kami untuk mereka siap menerima kedatangan peserta kami. Mau jadi Vaskes JKN, mitra JKN, mereka bukan hanya untuk mengobati. Mereka juga mempunyai kewajiban sekarang itu untuk memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat, kepada peserta. Bagaimana caranya kita membuat peserta berobat tapi nakes-nakes yang melayani itu tidak kecapean gitu ya, tidak burn out gitu ya. Kalau mungkin dulu kan kita males berobat ke Vaskes, tunggu sampai sakitnya parah banget baru berobat. Betul. Dan seringnya itu udah terlambat. Antrean panjang di fasilitas kesehatan sering menjadi tantangan dan permasalahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal dan nyaman. Menjawab permasalahan ini, BPJS Kesehatan telah menghadirkan solusi berbasis digital untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi layanan bagi seluruh peserta JKN. Fitur antrian online pada aplikasi mobile JKN adalah solusi untuk menyelesaikan permasalahan antrean layanan di fasilitas kesehatan. Melalui fitur ini, peserta JKN dapat melakukan pendaftaran antrian secara online di fasilitas kesehatan, baik dari rumah, tempat bekerja, atau dari mana saja, tanpa harus datang lebih awal, menunggu terlalu lama, dan tidak kehilangan kesempatan mendapatkan nomor antrian. Selain itu, peserta juga dapat memeriksa jadwal praktik dokter secara real time, sehingga dapat merencanakan kunjungan dan pengobatan dengan lebih mudah, teratur, dan terencana dengan baik. Dengan demikian, proses layanan menjadi lebih tertib, cepat, dan mengalir dengan lancar sesuai kebutuhan peserta. Ayo, unduh aplikasi mobile JKN sekarang juga dan aktifkan mobile JKN Anda. Gunakan fitur antrian online, rasakan kemudahan akses layanan kesehatan digital langsung dari genggaman Anda. Dengan antrian online di mobile JKN, Anda akan mendapatkan jaminan kepastian layanan di fasilitas kesehatan. Halo, assalamualaikum. Apa kabar sahabat Ipol? Saya Timur Arif, hadir kembali menyapa Anda dalam acara podcast Bincang si Ipol. Bicara berbagi info dan cerita yang sip dan pol hanya di ipol.id. Nah, sahabat Ipol, saat ini tren kenaikan jumlah pasien di fasilitas kesehatan cukup meningkat. Hal ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya penyakit musiman, cuaca ekstrim, gaya hidup masyarakat yang berubah, dan tentunya juga faktor mental health. Nah, untuk membahas tersebut, apa nih kesiapan BPJS Kesehatan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional dalam menghadapi situasi ini? Telah hadir dalam acara podcast kita Ibu Desi Erna Widarti. Beliau adalah Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Jakarta Utara. Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam, Om Arif. Kita ketemu lagi ya. Jumpa lagi. Terima kasih loh Bu, ini kita ngobrol-ngobrol untuk kesekian kalinya. Saya nggak bosan-bosannya nih. Siap, saya juga nggak bosan kok, insya Allah ya. Nah, sahabat Ipol, kita akan mengangkat tema terkait dengan Vaskes padat. Apa kabar BPJS? Nah, Bu, ini kalau ngomongin tentang banyaknya pasien segala macam nih, saya sangat tertarik banget nih. Siap. Karena kan sebetulnya BPJS itu dia itu kalau lagi sehat tuh nggak dibutuhin ya Bu ya. Tapi pas lagi butuh
Tetap butuh ya, Bu, juga. ya? Oke. Jadi BPJS Kesehatan itu bukan cuma buat menangani yang sakit aja. Yang sehat pun kita banyak kegiatannya yang kita lakukan untuk peserta kita. Nah, itu kan seharusnya seperti itu, Bu. Tapi Iya. masyarakat itu kadang-kadang kalau lagi sehat tuh lupa tuh dia tuh dengan BPJS Kesehatan. Betul ya, Bu, ya? Iya, betul. Jadi kalau lagi aman dilupain, Iya. kalau lagi butuh dicari-cari. Kayak hubungan mantan, Bu. Iya. Nah, Bu, ini kira-kira kalau sekarang ini sebetulnya makin banyaknya pasien ke rumah sakit, ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu Ibu melihatnya ini gejala apa sih, Bu? Kalau kita sih, kami ya, khususnya BPJS Kesehatan melihat bahwa kalau semakin banyak peserta yang datang ke fasilitas kami, di satu sisi kami senang tentunya bahwa upaya kami dalam meningkatkan mutu layanan, mempermudah akses peserta untuk memperoleh pelayanan itu berarti berhasil kan gitu. Kalau dulu kan mungkin peserta bilangnya males berobat karena mau ke fasilitas kesehatan itu sulit, Nanti dipersulit, nanti mahal, segala macam. gitu kan. Nah berarti kalau misalnya sekarang mereka mau dan bersedia, jumlahnya banyak, berarti kan di satu sisi apa yang kami lakukan itu sudah berhasil gitu ya. Tapi di sisi lainnya tentunya kami melihat bahwa berarti semakin banyak nih jumlah orang yang sakit gitu. Nah, apa yang menjadi penyebab mereka sakit itu yang mungkin kami harus bersama dengan mitra kami, baik itu di FKTP ataupun FKTRL, yuk kita kasih edukasi tentang hidup sehat supaya kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Memang berobatnya itu kita tanggung, tapi kan akan lebih bagus kalau hidup kita itu sehat gitu. Tapi kan sekarang tren anak-anak Gen Z dan Gen Alpha sekarang nih, Bu, ya, Iya. sedikit-sedikit sakit dia kayak sudah heboh gitu ya, Bu, ya. Kalau kebiasaan Bu Desi sendiri nih, kalau sakit itu langsung tanya Google atau langsung ke rumah sakit, Bu? Kalau saya langsung cari empon-ponan. Oh gitu ya, jamu-jamuan herbal ya, iya, kembali ke alam ya. Oke ya, ketahuan nih ya Bapak Tibol ya, beda generasi ya, apa nih ya. generasi. Kalau saya, Bu, sakit kepala sedikit, saya langsung tanya Google, Bu. Gejalanya katanya udah sampai luar angkasa ya kan, macam-macam tuh kompleks tuh, Bu. Kalau anak sekarang kan karena ini, karena itu, karena ini. Nah itu sebetulnya bagus nggak sih, Bu, tren generasi sekarang yang sakit sedikit-sedikit belum apa-apa kayak sudah merasa yang teraniaya sedunia gitu loh, Bu. Nah ini sebetulnya bagus nggak untuk BPJS Kesehatan banyak yang datang ke Vaskes gara-gara hal sepele, itu bener nggak sih, Bu? Kalau ya itu tadi kan, setiap permasalahan itu kan kita harus melihatnya dari dua sisi ya. Di satu sisi kan berarti bagus bahwa dia menyadari ada hal yang salah dengan tubuhnya, dia mau mengobati dari awal gitu. Jadi tidak, kalau mungkin dulu kan kita males berobat ke Vaskes, tunggu sampai sakitnya parah banget baru berobat. Betul. Dan seringnya itu udah terlambat. Betul. Nah kan kalau dari sekarang dia menyadari, ini saya mengalami sesuatu gitu ya. Dia mencari tahu dulu kan. Kalau sekarang, kalau dulu kan pokoknya datang aja, nggak tahu sakit apa, nggak tahu itunya, itu pokoknya pasrah kalau dulu ya. Kalau sekarang kan cari info dulu, kemudian kalau memang bisa diobati sendiri. Tapi kalau karena ke Vaskesnya gampang untuk diaksesnya, mereka mau ke Vaskes silahkan gitu ya. Kalau di FKTP itu kan kita tidak ada pembatasan mereka mau berkunjung berapa kali gitu ya. Nah jadi kalau misalnya memang mereka mau tahu tentang bagaimana gaya hidup sehatnya, apa yang terjadi dengan tubuhnya, dengan kesehatannya, kita sih menunjang aja gitu ya. Silahkan gitu. Namun tadi itu tentunya lebih bagus kalau kita menerapkan dulu gaya hidup sehat kita. Kita telah dulu nih, gimana saya mengalami ini karena efek apa ya, penyebabnya apa ya gitu. Kita kan diberi pikiran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan bisa menelaah itu. Kalau misalnya saya sering sakit ini, pasti penyebabnya karena ini. Gitu. Jadi kita kalau sekarang ini ke Vaskes itu kami sampaikan bahwa yuk kita bukan cuma kalau mau jadi Vaskes JKN ya, terutama JKN, bukan BPJS Kesehatan. Mau jadi Vaskes JKN, mitra JKN, mereka bukan hanya untuk mengobati. Mereka juga mempunyai kewajiban sekarang itu untuk memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat, kepada peserta. Jadi
kita harapkan peserta itu lebih aware dengan kesehatannya, bukan aware dengan penyakitnya aja gitu kan. Apalagi sekarang lewat handphone semua ada di genggaman tangan ya. Ada. Mau ngapain aja sekarang kan bisa. Mau nanya tentang kesehatan bisa. Zodiak juga bisa ya. Macam-macam ya. Apa sih yang nggak ada gitu ya. Tapi kan itu mungkin hal positif dari masyarakat. Dia bisa mengakses internet lewat Google, bahkan mungkin nanti kita akan bahas BPJS Kesehatan sendiri sudah bertransformasi secara digital gitu Bu ya. Tapi sebelum sampai ke sana kan sebenarnya ada akses lain nih Bu, bahwasanya banyaknya masyarakat yang kritis tersebut tentu mereka berbondong-bondong nih masuk ke layanan kesehatan. Nah, kalau menurut Ibu Desi, kira-kira FKTP pertama ya Bu ya, fasilitas kesehatan tingkat pertama itu apa yang harus disiapkan untuk mengantisipasi banyaknya pasien yang datang Bu? Iya. Jadi kan memang ya efek dari mereka mudah untuk mengakses, tentunya nantinya akan semakin banyak peserta yang datang. Betul. Apalagi sekarang kan peserta yang terdaftar di JKN itu kami sudah hampir 99%. Meng-coverage seluruh penduduk Indonesia. Iya, gitu ya. Jadi kan pasti akan sekian persennya itu berobat pasti ada gitu ya. Nah, jadi memang kami harus mempersiapkan vaskes yang bekerja sama dengan kami untuk mereka siap menerima kedatangan peserta kami. Kami sampaikan yuk kita pikirkan bersama gimana nih caranya walaupun banyak peserta yang datang tapi tidak terlihat terjadinya penumpukan. Bagaimana caranya kita membuat peserta berobat tapi nakes-nakes yang melayani itu tidak kecapean gitu ya, tidak burn out gitu ya. Burn out istilah zaman sekarang. Zaman now gitu tahu kan. Loh Bu Desi. Gitu. Ya jadi kan kita harus balance nih. Jadi gimana caranya kita mengedukasi peserta supaya mereka datangnya tidak bersamaan gitu ya. Sehingga tidak menumpuk. Yuk kita bilang ke mereka datangnya gantian. Kalian ini punya waktu, kalian datang antrian di jam berapa, datangnya di jam sekian aja supaya nggak kalian menunggu terlalu lama di vaskes gitu. Jadi udah sakit, ini nunggu antrian stres juga gitu ya. Lihat sebelah sakit. Gitu. Antriannya panjang ke 100. Panjang. Jangankan pasien, dokter yang mau ngobatin aja baru datang lihat udah numpuk kan, udah pegel duluan gitu ya, udah capek duluan. Tapi kalau misalnya kita datangnya bergantian, sesuai dengan nomor antrian, sesuai dengan estimasi waktu layanan, pasti nggak akan menumpuk gitu. Masyarakat bisa tahu saya antrian keberapa, tentu ada strategi lah ya dari BPJS. Iya. Itu boleh dong Bu di-spill biar masyarakat tahu nih. Iya, jadi makanya kan kita ya sejak pandemi kita kan memang memiliki banyak inovasi ya melalui aplikasi-aplikasi. Kita sudah membuat aplikasi mobile JKN, aplikasi lainnya yang membantu baik itu vaskes atau peserta. Nah, itu yang tidak bosan-bosannya kami lakukan sosialisasi baik ke peserta, itu kita ada bagiannya tersendiri untuk sosialisasi, kemudian ke vaskes gitu. Gimana caranya? Kemudian kita buatkan poster dan seperti ini misalnya kan kita sosialisasi sampaikan podcast. kita sampaikan lewat Om Arif, kita titip terima gitu, kasih untuk disampaikan ke masyarakat gitu kan. Jadi supaya masyarakat tahu nih gimana caranya supaya mereka tidak antri, mereka daftarnya harus seperti apa gitu. Oke. Jadi dari sisi media sosial, edukasi, sosialisasi itu udah cukup banyak ya BPJS Kesehatan kita ya. Jadi kayak kan juga pegawai kita sekarang kan banyak ya anak-anak generasi milenial, Gen Z, Gen Alpha ya. Jadi mereka tuh kita paksa tiap hari kalian buat apa namanya video atau konten gitu ya yang menarik supaya orang mau nonton. Gak usah banyak-banyak, sekian menit gitu, tapi menarik gitu kan. Jangan-jangan ini karyawan BPJS Kesehatan setiap bangun tidur diwajibkan untuk update status gitu ya. Bener ya? Waduh, gitu ya. Iya, jadi minimal keluarganya sendiri paham lah ya, tahu ya. Jadi bukan cuma karyawan, tapi kita minta mitra kita juga, yuk follow IG kita, yuk follow TikTok kita. Nanti apa yang kita share balik gitu. Sama kami juga mengikuti mereka, apa yang mereka bikin, mereka share, kami share ulang. Luar biasa ya. Gitu. Adaptif banget ya dengan era kekinian ya. Harus kan kita kan harus ikut perkembangan zaman ya Bu Desi ya. Salah satunya podcast ini ya. Salah satunya podcast ini.